Siapa lebih baik di antara ibarat kita rayah dengan jamu jawame atau kita asal? Ya, lebih baik ibarat kita rayah. Alasannya seperti ini. Karena ibarat jamu jawame seperti ini, ibarat jamu jawame. Fa ikana mutafaqan bainahuma walakin li'ilataini wa fi tadi li'ilatin. Ibarat seperti ini dapat ada timbul waham bahawa sepakat mustadir dan muqtarid karena alasan. Padahal sepakat keduanya bukan karena alasan. Nantikan penjelasannya di depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Au ittafaqa alaihi ma'a man'il khasmi wujudaha fil asli kama fil qiyasi in nakahtu fulanatan fahiya talikatun ala fulanatunil lati ankihuha talikun fi adami wuku'i talati ba'dan nikahi fa inna adamahu fil asli muttafaqun alaihi bainana wa bainal hanafi wal ilatu ta'liqu talati qabla tamalukihi wa hanafiyu yamna'u wujudaha fil asli wa yaqulu huwa tanjizun fal qiyasul mustamilu alal hukmil madhkuri murakabul wasfi summiya bihi litarkibil hukmi bihi ay binaihi alal wasfil ladhi mana'an khasmu wujudahu fil asli wa qawlu al asli fil awali fa in kana muttafaqan bainahuma walakin li ilataini wa fi tani li ilatin yuhimu annal ittifaqa li ajlil ilataini awil ilati walaysa muradan fata'biri bima dzukira salimun min dzalika. Atau sepakat ianya mustadir dan muqtarid di atas hukum asal beserta menegah oleh si lawan mustadir akan wujud ilat pada asal seperti pada qiyas jika aku nikahi akan si fulanah niscaya maka bermula dianya isteri itu talikun tertalak. Di atas apa di qiyas? Di atas kata fulanatu bermula si fulan alati yang aku nikahi ianya alati itu talikun. Di mana di qiyas? Pada tiada jatuh talak setelah nikah dengan ilat karena bahawa tiada jatuh talak pada asal itu muttafaqun alaih di antara kita dan di antara Hanafi, dan bermula ilat itu menggantungkan talak sebelum memiliki ikatannya nikah, dan bermula Hanafi itu menegah ianya Hanafi akan wujud ilat atau keberadaan ilat pada asal. Wa yaqulu dan berkata ianya Hanafi huwa bermula dianya perkataan contoh tadi itu tanjizun tembus. Niscaya maka bermula qiyas yang melengkapi ianya qiyas di atas hukum yang telah disebutkan. Itulah murakab sifat. Dinamakan orang ianya qiyas dengan murakab sifat karena murakab hukum padanya asal, padanya sifat. Artinya karena dibangunnya hukum di atas sifat alladhi,
yang menegah oleh lawan mustadir akan wujudnya sifat pada asal. Dan bermula perkataan kitab asal fil awali pada pertama, yang mana perkataan kitab asal. Maka jika ada ianya hukum asal itu muttafaqun alaih, ittifaq di antara mustadir dan muqtarid. Walakin, dan akan tetapi ittifaqnya karena dua ilat. Dan pada yang kedua karena satu ilat. Itu dipahamkan atau memahami ianya perkataan akan bahawa waham itu memahami ianya perkataan akan bahawa ittifaq itu karena dua ilat atau satu ilat. Padahal tidak ada ianya ittifaq itu yang dimaksud. Maka bermula perkataanku, ibaratku iaitu perkataanku. Maka bermula perkataanku dengan ma yang telah disebutkan ianya ma. Itu selamat daripada demikian waham. Lanjut dari masalah yang di belakang. Atau sepakat mustadir dan muqtarid di atas hukum asal. Jadi yang keduanya sepakati di atas hukum asal. Berarti sepakatnya hukum asal. Sedangkan si muqtarid iaitu lawan debat mustadir, dia menegah keberadaan ilat pada asal. Berarti cocok keduanya mustadir dengan muqtarid hukum asal. Kalau mustadir ada ilat, tapi kalau si muqtarid ini menegah keberadaan ilat si mustadir pada hukum tersebut. Contoh, coba perhatikan contoh. Contoh iaitu in nakahtu fulanatan fahiya talikun. Masalah ini dikiaskan di atas kata fulanatul lati ankihuha talikun. Ini yang menjadi furuknya in nakahtu fulanatan fahiya talikun. Ini furuk. Yang menjadi asal di sini fulanatul lati ankihuha talikun. Ini asal. Sedangkan yang menjadi hukum asal yaitu tiada jatuh talak setelah nikah. Ini hukum asal. Jelas? Jadi in nakahtu fulanatun fahiya talikun. Jika aku nikahi si fulan, maka istriku tertalak. Jika aku nikahi si fulan, maka istriku tertalak. Masalah ini dikiaskan kepada kata si fulanah. Ini bukan istri, belum dinikahi, yaitu ajnabiyah. Si fulanah yang akan aku nikahi talikun, itu tertalak. Hukumnya ya tidak jatuh talak lah. Orang yang perempuan yang tidak dikenal, bukan istrinya, tapi dia kata si fulanah yang akan aku kawini dia tertalak. Apa urusannya? Ikatan nikah belum? Maka tidak jatuh nikah. Hukum in nakahtu fulanatan fahiya talikun dikias kepada masalah fulanatul lati ankihuha talikun. Berarti hukumnya sama-sama tidak jatuh talak. Syafi'i juga sedemikian, Hanafi juga sedemikian. Berarti keduanya sepakat pada hukum, sama-sama tidak jatuh talak. Setelah nikah dengan si fulanah tersebut, nikahnya tidak akan jatuh. Jelas. Jadi hukumnya kedua Imam Syafi'i dan Hanafiyah, keduanya sepakat tentang hukum yaitu tidak jatuh talak. Adapun kalau ilat pada Imam Nawawi atau Imam Syafi'i, ilat pada Imam Syafi'i yaitu menggantungkan talak sebelum memiliki ikatan nikah. Menggantungkan talak
sebelum memiliki ikatan nikah, ya jelas tidak akan jatuh nikah, tidak akan jatuh talak. Karena menggantungkan talak sebelum memiliki ikatan nikah. Talak ini dalam bab nikah, bagian daripada bab nikah. Kata-kata talak ini kalau perempuan tersebut sudah menjadi isteri kita. Jadi sebelum ada ikatan nikah dengan si perempuan tersebut, kalau kita menggantungkan talak kepada dia, maka tidak akan jatuh nikah. Maka tidak akan jatuh talak setelah menikah dengan dia. Karena saat kita menggantungkan talak kepada dia, kita tidak ada hubungan ikatan nikah dengan dia. Ini ilat pada Imam Syafi'i. Jelas. Berarti kata-kata innakahtu fulanatan fahiya talikun, atau kata-kata fulanatul lati angkihuha talikun, kalau pada Imam Syafi'i ini lafaz ta'liq, lafaz talak yang ta'liq. Adapun Hanafiyah, kalau Hanafiyah menegah keberadaan ilat pada asal. Jadi ilat yang dibawa oleh Imam Syafi'i, Imam Hanafi menegah ilat tersebut. Iaitu tidak ada keberadaan ilat tersebut, tidak ada pada kata-kata fulanatul lati ankihuha talikun. Tidak ada ilat tersebut pada kata tersebut. Karena kata tersebut, kata fulanatul lati ankihuha talikun, itu kata tembus, bukan kata ta'liq. Kalau kata ta'liq seperti innakahtu. Kalau fulanatul lati ankihuha talikun, itu bukan kata ta'liq menurut Imam Hanafi. Menurut Imam Hanafi ini bukan kata ta'liq, kata tembus. Jadi ilat yang dibawa oleh Imam Syafi'i yaitu ta'liqu talaqi qabla tamalukihi. Ini tidak ada ilat tersebut pada kata-kata pada masalah fulanatul lati ankihuha talikun. Karena fulanatul lati ankihuha talikun ini bukan kata ta'liq. Ini bukan lafaz ta'liq tapi lafaz tembus. Berarti keduanya Mustadir dengan Muqtarid atau Imam Syafi'i dengan Hanafi, keduanya sepakat pada hukum. Kalau ilatnya satu, iaitu Imam Syafi'i ada ilat. Tapi Imam Hanafi ilat tersebut tidak ada. Iaitu tidak ada, ditegah. Ada malik. Itu tidak ada ilat. Karena lafaz tembus. Sedangkan ilat ta'liq. Kata-kata fulanatul lati ankihuha talikun, ini kata-kata tembus, bukan kata-kata ta'liq. Sedangkan diri ilat ta'liq, ta'liqu talati qabla tamalukiha ilat. Maka kau bertentangan dengan ilat dengan kata fulanatu allati ankihuha talikun. Maka menurut Imam Hanafi ilatnya tidak ada. Tapi kalau hukum, ya jelas tidak jatuh talak. Kalau hukum jelas tidak jatuh talak. Tapi kalau ilat tidak ada. Ilat yang dipersebut atau yang dinampakkan oleh si mustadir, tidak ada ilat tersebut. Kalau begini ceritanya, kedua lawan ini, iaitu mustadir dengan muqtarid, sepakat hukum tapi ilat satu. Mustadir ada ilat, sedangkan muqtarid menafikan ilat si mustadir. Keberadaan ilat mustadir dia nafikan. Berarti qiyas ini dinamakan qiyas sifat. Maka qiyas ini dinamakan murakat sifat. Qiyas ini dinamakan murakat sifat. Alasan kenapa qiyas ini dinamakan murakat sifat, karena hukum ditertibkan di atas sifat. Maksudnya karena hukum dibangun di atas sifat yang ditegah oleh si muqtarid tadi. Sifat ini, maksud sifat ini bukan sifat man'ut. Sifat ini ilah. Lafaz ilah tadi iaitu ta'liqu talaqi qabla tamalukihi. Ini lafaz sifat. Jadi hukum ini
dibangun atas sifat tersebut, sedangkan sifat tersebut ditegah oleh si mutarid. Makanya kias ini dinamakan murakab sifat. Jelas? Makanya kias ini dinamakan murakab sifat. Kemudian kata qaulul asli, ini jamu jawame. Coba buka kitab jamu jawame. Di sana ibarat kitab jamu jawame, matanya fa in kanal hukmu mutafaqan bainahuma walakin li'ilataini. Ini ibarat jamu jawame. Sedangkan di sini ibaratnya ittafaqa alaihi ma'a man'i khasmi wujudaha fil asli. Ibarat jamu jawame, sepakat dua lawan iaitu mustadir dengan muqtarid, sepakatnya di atas hukum asal dengan dua alasan atau satu alasan. Kalau dua alasan iaitu murakab asal yang di atas, yang pada video sebelum ini, murakab asal. Yang pada kedua iaitu ittifaqnya karena satu alasan, iaitu murakab sifat. Ibarat kitab asal ini dapat dipahami atau diwaham orang, ittifaq itu karena dua alasan atau ittifaq itu karena satu alasan, padahal maksud bukan seperti itu. Ittifaq mereka hukum bukan karena alasannya ittifaq. Mereka mustadir dan muqtarid yang sepakat keduanya hukum bukan karena alasannya sehingga terjadi sepakat tentang hukum asal. Makanya ibarat matan jawab-jawabnya ini ada terjadi waham walaupun 25%. Waham kan 25%. Walaupun 25%, walaupun 25% ini tetap tidak aman daripada debat orang atau daripada ditegah oleh orang. Tetap kalau ada waham walaupun 25% tetap ibarat tidak aman daripada debatan orang. Makanya ibarat jawab-jawabnya ada waham ittifaq kedua mustadir dan muqtarid karena dua alasan atau satu alasan. Kalau dua alasan iaitu pada qiyas yang dinamakan murakab asal. Kalau ittifaq satu alasan, ini qiyas yang dinamakan murakab sifat. Berarti ada waham orang, ada anggapan orang ittifaq sepakat mustadir muqtarid karena dua alasan atau karena satu alasan, padahal maksud bukan sedemikian. Makanya ibaratku kata musannaf di sini, ibaratku selamat daripada waham tersebut. Yang mana ibarat di sini? Yaitu fa'in ittafaqa alaihi, jika sepakat mustadir dan muqtarid di atas hukum asal beserta si lawan mustadir menegah ilat si mustadir, maka qiyas tersebut dinamakan murakab asal. Satu. Yang kedua, jika sepakat muqtarid dan mustadir atas hukum asal, sedangkan muqtarid menegah keberadaan ilat, maka qiyas ini dinamakan qiyas murakab sifat. Maka ibarat atau perkataan seperti ini aman daripada waham orang. Kalau aman daripada waham orang, berarti aman daripada debatan orang. Makanya lebih baik ibarat di sini daripada ibarat kita asal. Jelas. Ini fa'ikana mutafaqan bainahuma walakin li'ilataini wa fi tani li'ilatin. Ini ibarat jamu-jamu ni, ibarat kita asal. Kalau di sini ibaratnya ya di atas, yang di mata di atas tu fa'id ittafaqa alaihi ma'a man'il qasmi anna ilatahu kada fal qiyasu murakabul asli. Ibarat di sini. Jadi ibarat di sini aman daripada waham orang. Kalau ibarat kita asal tidak aman daripada waham orang. Jadi jangan ada anggapan
sepakat mustadir dan muqtarid karena dua alasan atau satu alasan. Bukan karena alasan mereka ittifaq. Mereka ittifaq hukum asal. Kemudian ilatnya si mustadir ilatnya sendiri, ilat yang dia cari dengan dalil masalah ilat. Sedangkan muqtarid menafikan ilat mustadir karena dia ada ilat sendiri. Berarti sepakat keduanya bukan karena ilat. Jelas. Sepakat keduanya bukan karena ilat. Jadi kalau ada anggapan sepakat mustadir dengan muqtarid karena dua ilat atau karena ilat, ini salah. Anggapan ini salah. Jelas. Tiga tu kamu ulang surah. Atau ittifaq mustadir dan muqtarid, atau dua orang yang dua mujtahid mutlak tengah gumdakwa tentang hukum asal. Dua perlawanan, dua orang yang berdebat, atau mustadir dan muqtarid. Menyepakat mustadir dan muqtarid itu hukum asal. Hukum asal wa'au sepakat, ittifaq kedua. Sedangkan si muqtarid ditegah wujud ilat bahasa. Yang ilatnya hanya wujud bahasa. Hanya ilat bahasa. Jawaban ini kita punya lagi yang kejadian. Gebuh nan kiasnya, kias murakat sifur. Kita jawab dulu deh. Dia dah bosan tau. Lulang godu. Mustadir dan muqtarid sepakat tentang hukum asal. Sedangkan si muqtarid lawan debat mustadir dipenafi wujud ilat. Hanya ilatnya bahasa. Nyo lagi kejadian gebuhnan kiasnya kias murakat sifur. Contoh. Kalau contoh. Contoh innakahtu fulanatan fahiya talikun. Ya contoh. Nyo furung. Yang je kasar tau. Fulanatul lati angki huha talikun. Nyasa. Yang je hukum tau. Adami wuku'il talati ba'da nikah. Nyaukum. Hanya hutalu oleh nikah. Nyaukum. Yang je kerailat bak mustadid tau. Taklikul talati kabda tamalukihi. Nyat ilat bak mustadid. Kamu kan? Muqtarid hanya ilat tu. Muqtarid ditegah ilat mustadid. Nyat ilatnya hanya hujud. Awak tantang ilat, awak penafi ilat mustadid. Kamu kan? Innakahtu fulanatan fahiya talikun. Nyo masalahnya kekias kepada fulanatul lati angkihuha talikun. Guna kekias. Berarti kata-kata fulanatul lati angkihuha talikun nyo hana ho talu. Munyo lafaz diucapkan kutirowe kon gina kutirowe perempuan yang ajnabi. Nya hana ho talu. Jadi innakahtu fulanatan fahiya talikun kenan kekias. Berarti tambah-tambah hana ho talu. Targetnya mau hukum asal dah hukum asal no. Iaitu hana jatuh talu. Yang je asal dah no. Fulanatul lati angkihuha talikun. Nyasa hukum dia hana jatuh talu setelah nikah. Mujtahid antara mujtahid yang tengah mendakwa yang sepakat awaknya menopu. Hana jatuh talu setelah nikah. Nyo sepakat mustadir dengan muqtarid. Nyo sepakat awaknya. Menyo lafaz fulanatul lati angkihuha talikun hana ho talikah. Mustadir muqtarid atau Imam Syafi'i dan Imam Hanafi kan sepakat bahawa hana ho tadi yang kuasa, kan sepakat kuasa. Yang ditegah oleh si muqtarid atau yang ditegah oleh Imam Hanafi di sini ilat yang dibuat oleh Imam Syafi'i. Dah ilat yang dibuat oleh Imam Syafi'i. Coba timbak kata-kata ilat di hukum. Kata-kata ilat
ta'liqu talati qabla tamalukihi ba'da nikah. Ta'liq talu, tak gantung talu tu kalau tak miliki ikatan nikah. Nyarilah. Maka pakon punya dalam mazhab kita itu kata-kata innakah tu fulanatul fahiya taliqu, maka nak talu. Karena tak ta'liq talu tu kalau tak miliki ikatan nikah dengan tina orang. Mana hok talu? Binati kata-kata orang kata-kata asal no fulanatul lati angkihuha taliqun. Nyat akhir mati rawina. Mana hok talu tayo hanai kata apa ngaji. Nyat ilat ba Imam Syafi'i. Imam Hanafi gedegah ilatnya. Nyat ilatnya hana bahasa. Kamu orang ilatnya hana bahasa. Toh ilat. Ya ta'liqu talati qabla tamalukihi. Nyat ilatnya hana bahasa. Pakah hana bahasa. Pakon ilatnya hana bahasa. Karena menurut pendapat Imam Hanafi, kata-kata fulanatul lati angkihuha talipun kon lafaz ta'liq ya. Nya lafaz tembus. Kon lafaz ta'liq. Munya lafaz tembus pandai kocok dengan ilat dah. Pandai dengan ilat dah lafaz tembus. Gimana cik kalau lafaz ilat ni? Ta'liq talu segolong tak miliki ikatan nikah. Ta'liq talu. Ta'liq tak lafaz ta'liq. Sedangkan kata-kata fulanatul lati angkihuha talikon kalau lafaz ta'liq lafaz tembus. Menurut Imam Hanafi maka ji ilatnya hana bak contohan. Bahasa hana ilatlah. Berarti nak pu yang sepakat apa? Hukum hana jatuh nikah. Punya hukum asal kan sepakat kedua haji. Cuma ilat tu. Menurut Imam Syafi'i atau Mustadil yang berarti ilat buatnya ta'liqul talaqi qabla tamalukihi. Yang ilangnya. Sedangkan muqtarid ditegah ilatnya. Hana wujud ilatnya. Hana wujud ilatnya bahasa. Karena lafaz asalnya lafaz tembus. Sedangkan ilat ta'liq. Ya, kamu orang. Yang punya lagi kejadian gebuh dan kias murakat itu. Bukanlah juga. Maka bermula kias yang melengkapi di atas hukum yang ada tersebut. Dah hukum tersebut hana jatuh salu. Itu murakab sifat. Apa maksudnya? Sumia bihi, dinamakan kiasnya dengan murakab sifat. Pakon gebuh dan murakab sifat. Karena hukum kedetikkan ada sifat. Apa maksud hukum kedetikkan ada sifat? Hukum asal dia bangun di atas sifat yang ditegah wujud le si mutarid no. Si mutarid hanya wujud ilat dah. Sifat ke ilat no, bayang sifat nak mana no, pun nak mana dalam usul fiqh. Sifatnya je ke ilat mana ah. Kamu apa? Karena hukum asalnya dia bangun di atas sifat yang ditegah le si mutarid. Maka gebuhnan kiahnya murakat sifat. Kamu apa? Ya. Yang usul fiqh tu bet dia bayang nak mana? Yang usul fiqh. Berarti kamu awak liku ulang. Wa qaulul asli fil awali iaitu murakab asal. Munyo fil sani liku du nya murakab sifat. Yang kamu oleh dua kata kan? Kata tentu asal, kata kita asal. Fil awali tiba ke fa ikana mutafakan bainahuma walakin li ilataini munyo basani li ilatin ke munyo ideh lah jauh-jauh amek gabung ni tak mau hana kun fi tani lah wa li ilatin ke ni silap jauh-jauh amek tu kalau dikuro tu kamu apa pokoknya lagi ala yang pertama iaitu sepakat di hukum asal. Tapi ilat ni dua. Murakab asal. Kayak kan? Yang kedua, ilat ni tak apa. Cuma bab mustadi betul. Sedangkan muqtarid ditegah wujud ilat. Maka ilat tak apa. Oleh pegah ini apa? Yang ibarat kita asal, iwaham legok nak jauh diwaham.
Itibik tambah pemahaman walaupun 25%. Terwaham walau 25%. Terwaham. Terwaham ke talah tua. Talah tua ni. Itibak awalnya takkan kerana ilat. Itu bahawa itibak kerana dua ilat dan satu ilat. Takkan punya ibarat. Takkanlah ibarat jauh-jauh ambil. Kamu akan terwaham lah oleh katanya. Ittifaq mustadil dengan mutarik gara-gara ilah. Padahal kau gara-gara ilah ittifaq awalnya. Ada muraka asal ada waktu hipai. Ittifaq aku asal ilah mati-mati. Mutarik hanya diakui je ilah mustadil. Yang sepakat aku asal ilah karo. Yang kedua muraka sifat. Jadi ditegak langsung tu wujud ilah mustadil le mutarik. Maka punya ibarat jauh-jauh ambil terwaham ittifaq awaknya dua gara-gara ilat. Padahal kon gara-gara ilat ittifaq awaknya dua. Ya, kamu kan? Yang terwaham lagi ya, punya ibarat lagi kita jauh-jauh ambil tu. Tapi punya ibarat dalam kita raya, ibarat kita raya hanya aman, hanya terwaham kena. Kamu orang jelas hukum model jika sepakat jatuh keduanya. Apa keduanya? Jika sepakat keduanya jatuh kuasa berserta lawan debat mustadil ditegah ilat mustadil. Bukan jelas ada ditegah. Patut kena ditegah ilat mustadil. Nak nyo sepakat gara-gara ilat. Kau kan? Kau. Tapi punya ibarat jauh-jauh ambil tu waham kena. Sepakat awalnya dua gara-gara ilat. Maka di ibaratku kata Tengku Rayahana, ibaratku selamat daripada waham. Punya ibarat Tengku jawab-jawab nya mati hanya selamat daripada waham. Walau 25% tapi pada berapa nya jalan untuk debat. Walau 25%. Menyo kita Rayahan tu tertutup petan, tutup pintu untuk debat. Dapat waham-waham, dapat debat. Pintu tutup kotor debat. Kamu orang jauh-jauh ambil ni pun nak celah walau 25% celah ni. Yang pada berapa nak celah untuk berdebat. Ya, maka lebih giatlah ibarat kita raya dengan jauh-jauh ambil. Kamu orang ambil tu waham kena. Maka ibarat kita raya hantu waham bahawa sepakat mustadil dan mutarik kerana ilah. Hanya kau lagi ya. Awaknya sepakat buat hukum asal kon gara-gara ilah. Kon gara-gara ilah. Ya. Kaji dah baik-baik lah. Ya. Yo baca. Nyo tetap kias yang ke-26 murakasi pun tetap ide liku itu kiasnya tetap ditolak oleh pendapat hana diterima kiasnya oleh pendapat asal. Kamu orang tetap hendak terima oleh pendapat asal. Cuma hendak ada rumpak habis kena payang ha. Itu tak program video lain ke bodoh enggak apa. Nah, nyok aja ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.